Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang formula dan fungsi. Oke, kalian bisa buka untuk formula dan fungsi ini ada di bab 2 di modul spreadsheet kalian di halaman 43 sampai ke belakang. Nah, di situ ada judul menggunakan fungsi dalam Excel. Nah, di sini fungsi itu artinya apa sih? Ya, untuk fungsi itu ya nama lainnya adalah rumus. Ya, rumus-rumus yang digunakan dalam Excel. Formula atau rumus. Nah, di sini formula merupakan bentuk persamaan yang menghitung nilai dalam worksheet. Sebuah formula diawali dengan tanda persamaan sama dengan dan dapat terdiri dari sebuah fungsi, referensi, operator, konstanta. Nah, jadi kenapa di sini dijelaskan kalau menggunakan formula bukan hanya fungsi saja, karena kita akan belajar dari awal ya, dari formulanya dulu nih. Contoh formula itu kayak gini, sama dengan ABS 125 bla bla bla. Nah, jadi untuk penjelasan kalau misalnya kalian mau menghitung di Excel itu bisa menggunakan rumus. Nah, rumus itu ada beberapa. Nah, nanti kelanjutannya akan menjadi rumus fungsi. Oke, ABS 125 bla 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 ini adalah formulanya. Nah, di mana fungsinya? Fungsinya itu yang paling awal, paling depan setelah sama dengan. Kalau di sini dicontohkan ABS. ABS itu nama lain dari fungsi absolut. Yang udah pernah kalian kerjakan waktu di latihan sebelumnya, yang latihan pajak, menggunakan pajak, mencari pajak ya. Di situ kan kalian menggunakan absolut atau tandanya seperti ini. Nah, kemudian ABS ini hanya absolut ya, bisa nanti kita cari lagi rumus fungsi yang lain. Kemudian 125 yang di dalam kurung ini namanya adalah bilangan. Kemudian yang tanda tanda kali dan tanda pangkat. Kalau di Excel kan tanda kalinya itu pakai bintang, tanda pangkatnya pakai kayak gini. Kalau bagi, tambah, kurang itu masih sama. Nah, ini namanya operator. Operator berarti yang menjalankannya nanti. Kemudian yang terakhir A5 itu menunjukkan kolom A baris kelima. Nah, ini referensi. Jadi, fungsi di sini merupakan suatu bentuk formula yang dapat mengubah suatu nilai menjadi nilai lainnya melalui operasi di dalam formula tersebut. Operator merupakan suatu simbol yang menunjukkan suatu operasi yang membentuk satu atau lebih elemen. Referensi merupakan identifikasi suatu sel atau range sel dalam worksheet. Nah, oke, selanjutnya. Di sini kita menggunakan fungsi. Fungsi sebenarnya adalah rumus yang sudah ada, disediakan oleh Excel. Jadi memang Excel sudah menyediakannya, yang akan membantu dalam proses perhitungan. Kita tinggal memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Umumnya penulisan fungsi harus dilengkapi dengan argumen. Nah, di sini nih argumen, baik berupa angka, label rumus, alamat sel, atau range. Argumen ini harus ditulis dengan diapit tanda kurung. Nih, kita langsung masuk ke contoh. Contoh, menjumlahkan nilai yang terdapat pada sel D1 sampai sel D10. Yang dimaksud sel D1 sampai D10, kita bisa coba buka Excel. Nah, kita coba buka nih. D1 sampai D10 berarti di sini contohnya ya tadi ya. Nah, misalnya di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini sel D1 sampai sel D, ini satunya sampai D10. Nah, yang dimaksud D1 berarti di kolom D baris ke 1, kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke PPT-nya.
menjumlahkan nilai yang terdapat pada sel D1 sampai D10, rumus yang dituliskan adalah sama dengan D1 ditambah D2 ditambah D3. Kalau Excel pakainya kayak gitu. Oke, kita praktekkan ya. Rumusnya, kita kalau mau ngetik di Excel, kalau mau cari jumlah dari sel D1 sampai D5, pakai tanda sama dengan. Kemudian kita kasih kurung buka. Nah, tadi D1 kan, kita langsung klik aja di kolom D1, di range D1, kemudian kalian pencet di keyboard tambah, kemudian tambah sel D2, terus selanjutnya, nah, terus sampai akhir. Sampai di sel D10. Kemudian yang terakhir kita tutup. Kemudian enter, ketemunya adalah 55. Nah, 55 di sini adalah penjumlahan dari sel D1 sampai sel D10. Namun, alangkah lebih mudahnya jika kita menggunakan fungsi. Namanya fungsi sum. Untuk menjumlahkan itu paling gampang menggunakan fungsi sum. Itu ada di halaman 44 ya, sum. Rumusnya di situ untuk menjumlahkan range. Range itu yang tadi sel D1 sampai D10, ini namanya range. Ya, kalau sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Oke. Nah, cara menggunakannya, ini kita hapus yang 55. Kita keluar. Nah, langsung kita ketik sama dengan sum kurung buka, langsung kita, ini kan udah ada rumusnya nih, number 1 until number 2 and so on. Nah, terus kita langsung klik di sel D1, kita tarik ke bawah dengan mouse atau dengan keypad kalian. Nah, di situ tarik ke bawah, jangan dilepas sampai lepaslah di D10. Kemudian kalian lepas, nah nanti maka akan seperti ini. Di sini akan muncul sama dengan sum D1 titik 2 D10, berarti D1 sampai D10. Kita kurung tutup, langsung hasilnya 55. Nah, itu adalah cara praktis dari Excel. Bisa dipahami ya di sini ya. Oke, nah di sini kemarin kalian sudah belajar tentang, di sebelumnya kan ada absolute. Absolute itu berarti memakai lambang dolar yang kemarin sudah dijelaskan. Nah, kemudian selanjutnya nih, untuk menggunakan rumus dan range. Range itu tadi ya yang dari D1 sampai D10. Rumus adalah operator hitung atau aritmatika yang dapat digunakan pada rumus proses perhitungan dilakukan sesuai dengan derajat urutan atau hierarki operator hitung. Nah, ini sama dengan mata pelajaran matematika ya. Jadi kalau misalnya ada kali, ya kali dulu yang dihitung, jangan ditambah dulu. Nah, di sini untuk pangkat ini menggunakan seperti ini. Tandanya kalau kali seperti ini, kalau bagi bukan titik 2 tapi slash, tambah masih sama, rumus minus juga masih sama. Rumus yang diapit tanda kurung akan diproses duluan. Oke. Jadi kalau misalnya ada pangkat dulu, berarti dikasih kurung buka terlebih dahulu. Oke, lanjut. Di sini kita akan mempelajari contoh rumus. Ada beberapa rumus yang kalian harus tahu. Di sini ada sum. Sum itu tadi untuk menjumlahkan sel A1 sampai sel A100 contohnya. Kalau di sini diketahui A1 sampai 100. Nah, di sini kalian bisa menjumlahkan sum itu jika kalian ingin menjumlahkan dari range awal sampai akhir biar nggak capek kayak tadi. Nah, selanjutnya ada fungsi average. Average itu rumusnya juga didahului dengan sama dengan average B10 B1 sampai B10. Berarti menghitung nilai rata-rata sel B1 sampai sel B10. Rata-rata ya ini ya. Nah, terus max. Max itu digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Nah, tertinggi dari C1 sampai C100. Min adalah rumus untuk mencari nilai terendah. SQRT
T berarti untuk mengakarkan nilai dalam sel D10. Akar ya, mengakarkan berarti kan kalau kalian pernah tahu akar